Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Nina dalam video pembelajaran tema. Kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Ayo cintai lingkungan. Tumbuhan dan hewan dapat terus memberikan manfaat jika terawat dengan baik. Sayangnya, tidak semua orang memperhatikan hal ini. Nah, di sini ada beberapa gambar dan yang harus kalian kerjakan yaitu berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan tanaman dan hewan yang terawat. Nah, untuk baris yang pertama, di sini ada kambing terawat ya, karena di sini terlihat bahwa kambingnya sehat. Untuk selanjutnya di samping kambing ada dedaunan juga terawat karena terlihat segar ya. Kemudian di samping daun ada kudanya juga terawat karena terlihat bersih dan segar. Kemudian di baris kedua, yang pertama ada tanaman tidak terawat ya anak-anak, karena di situ seperti yang kita lihat bahwa daun-daunnya itu terlihat layu. Kemudian di samping daun ada kucing terawat karena terlihat segar. Kemudian ada ayam juga terawat karena terlihat sangat bersih. Kemudian di sampingnya ada tanaman terawat ya anak-anak karena di situ terlihat sangat segar. Nah, ini adalah bagian yang selanjutnya, terdapat 8 gambar di sini. Kalian cari mana hewan atau tumbuhan yang terawat. Nah, untuk di baris pertama, untuk gambar yang pertama ada sapinya tidak terawat ya anak-anak karena seperti yang kita lihat di situ sapinya terlihat sangat kurus ya. Kemudian di samping sapi ada tanaman juga tidak terawat karena terlihat daunnya tuh layu. Kemudian di sampingnya juga ada tanaman lagi yang juga tidak terawat karena seperti yang kita lihat di situ daun-daunannya tuh warnanya itu agak kekuning-kuningan ya anak-anak ya. Jadi itu tandanya tidak segar. Kemudian di sampingnya ada sawah. Nah, sawah ini terawat karena terlihat sangat segar dan berwarna hijau. Kemudian untuk di barisan kedua, untuk gambar yang pertama ada tanaman. Nah, di sini tanaman ini tidak terawat ya anak-anak karena ada sebagian dari daunannya yang sudah menguning, sudah kekuning-kuningan. Itu tandanya sudah tidak segar. Dan di sampingnya ada tanaman cabai. Tanaman cabai ini juga tidak terawat ya anak-anak karena buahnya di situ sudah layu. Kemudian di sampingnya ada sapinya terawat di anak-anak karena seperti yang kita ketahui di situ sapinya sangat segar. Dan di samping sapi ada anjingnya tidak terawat di anak-anak karena di situ anjingnya terlihat sakit. Dari gambar tersebut, menurutmu bagaimanakah ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat? Untuk ciri-ciri tumbuhan yang terawat, daunnya berwarna hijau, bebas dari hama, dan daun tidak berlubang. Dan untuk tumbuhan yang tidak terawat, daunnya berwarna kekuningan, banyak hama, dan daunnya layu. Lalu, ciri-ciri hewan yang terawat yaitu bulunya bersih, tubuhnya tegap, dan bergerak lincah. Dan untuk hewan yang tidak terawat, bulunya kotor, malas bergerak, baunya tidak sedap, dan mempunyai banyak kutu. Lalu, bagaimana sikapmu jika menemukan tumbuhan dan hewan yang tidak terawat? Untuk tumbuhan, kita harus menyiraminya, memberi pupuk, dan merawatnya dengan baik. Untuk hewan, kita harus memberi makan dan minum, membersihkannya, serta mengobati jika sakit. Dan sekarang kita akan menuju ke pembelajaran 2. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Dapatkah kamu menyebutkan contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini terdapat bacaan yang berjudul Pergi ke Pasar yang bisa kalian baca sendiri ya anak-anak di kitab tema 3 halaman 101 sampai 102. Nah, setelah kalian baca bacaan tersebut, sekarang mari kita kerjakan soal-soal berikut ini. Untuk soal nomor 1, apa yang terjadi di lingkungan pasar? Jawabannya yaitu pasar sangat kotor dan bau. Untuk pertanyaan nomor 2, mengapa pasar sangat bau? Jawabannya yaitu karena banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya sehingga menjadi busuk dan menimbulkan bau. Untuk pertanyaan nomor 3,
Ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi lingkungan? Lingkungan akan menjadi kotor dan tidak sehat. Lalu, ketika sampah di pasar berserakan, apa akibatnya bagi orang-orang di pasar? Jawabannya yaitu dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Menurutmu, apakah Lani, Beni, dan Udin saat di pasar sudah terambil haknya? Jelaskan. Ya, mereka tidak mendapatkan hak untuk menikmati pasar yang bersih dan sehat. Hak apa yang tidak didapat oleh Lani, Beni, dan Udin ketika ke pasar? Lani, Beni, dan Udin tidak mendapatkan haknya untuk menikmati pasar yang bersih dan sehat. Menurutmu, apakah orang-orang yang membuang sampah sembarangan sudah mengambil hak orang lain? Jelaskan. Ya, dengan membuang sampah sembarangan, orang lain akan kehilangan haknya untuk menikmati pasar yang bersih dan sehat. Bagaimana sebaiknya membuang sampah di pasar? Sebaiknya sampah dibuang pada tempatnya yang telah disediakan. Bagaimana sikap positif dalam membuang sampah? Sebaiknya kita membuang sampah pada tempatnya, dan apabila kita melihat sampah berserakan, kita langsung bergegas untuk membersihkannya. Dan berikut adalah contoh cara menjaga lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan reboisasi. Reboisasi itu penghijauan ya anak-anak. Untuk yang ketiga, membersihkan bak mandi, selokan, dan lingkungan sekitar. Yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan bermesin. Karena jika terlalu banyak kendaraan bermesin, maka akan menyebabkan polusi udara ya anak-anak. Kemudian yang kelima yaitu melakukan daur ulang. Nah, di sini ada montase ya anak-anak. Kalian bisa lihat di kitab tema 3 halaman 105. Bagaimana teknik membuat montase? Teknik membuat montase yaitu dengan menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi, lalu gambar-gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Apa saja yang perlu diperhatikan saat membuat montase? Kita harus menyiapkan alat dan bahan, serta kita harus mengetahui langkah-langkah dalam membuatnya. Untuk alat, kita membutuhkan gunting, dan untuk bahan, kita bisa menggunakan majalah, koran, gambar-gambar yang akan dijadikan montase, kertas HVS atau karton, dan lem. Dan untuk langkah-langkahnya, potonglah gambar-gambar dari majalah yang akan dijadikan montase, misalkan badan dan kepala berbeda. Lalu, guntinglah gambar tersebut yang dirasakan sudah cocok. Kemudian, tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Lalu, lihat hasil montase yang dibuat. Dan sekarang kita akan menuju ke pembelajaran 3. Merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Nah, berikut terdapat bacaan mengenai lahan kosong yang bisa kalian baca sendiri di kitab tema 3 halaman 112 ya anak-anak. Jika kalian mempunyai lahan kosong, sebaiknya kalian gunakan untuk menanami tanaman toga seperti kencur, kunyit, dan jahe. Kencur, kunyit, dan jahe merupakan tanaman rempah yang bisa dijadikan obat loh anak-anak. Nah, di sini terdapat bacaan yang berjudul Merawat Tumbuhan dan Hewan yang bisa kalian baca sendiri di kitab tema 3 halaman 113 ya anak-anak. Setelah kalian membaca bacaan tersebut, sekarang tulislah bagaimana cara mencintai tumbuhan dan hewan. Cara mencintai hewan dan tumbuhan bisa kita lakukan dengan memberi makan hewan, memeriksakan kesehatan hewan, memberi pupuk pada tanaman, membasmi hama yang ada pada tanaman, membuatkan kandang yang bersih untuk hewan, serta menyirami tanaman 2 kali sehari. Dan sekarang yang harus kalian kerjakan yaitu mengapa kita harus merawat hewan dan tumbuhan, dan bagaimana caramu mencintai lingkungan. Sampai di sini dulu pembelajaran kita di video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Pesanmu Nina, jangan lupa sholat 5 waktu, membantu orang tua, dan selalu belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Suka semata-mata